I said duck. First, I'm gonna turn her, and then I'm gonna watch as she drinks your white. Hey kaum Urbaners, dimanapun Anda berada, selamat datang di Ringkas Movie. Kali ini Mimin suguhkan sebuah film action komedi yang dibintangi oleh Jamie Foxx yang bernama asli Eric Marlon Bishop, sang komedian multitalenta, serta Dave Franco, adiknya James Franco. Film ini disutradarai oleh J.J. Perry, yang mana dia pernah menjadi Sub-Zero di film Mortal Kombat pada tahun 1998. Dan tanpa berlama-lama lagi, cekidot. Kisah berawal di mana si pemeran utama bernama Bud yang memiliki UMKM pembersih kolam renang, yang mana dia sedang melakukan pekerjaannya di salah satu rumah kliennya, yaitu membersihkan toilet. Enggak dong ya, membersihkan kolam renang dong. Baru mulai udah bercanda ini. Oke, lanjut. Yang mana sebenarnya itu bukan pekerjaan utamanya. Pekerjaan utamanya adalah pembasmi wewe gombel. Maksudnya pembasmi vampir. Tampaknya si jagoan kita kali ini sudah mahir dalam pekerjaannya, di mana dia sudah memperhitungkan segala sesuatunya sebelum beraksi. Meski pada awalnya dia kewalahan dengan si nenek vampir ini. Namun akhirnya dia berhasil mengalahkannya, dan ternyata dia mengincar taring vampir itu untuk dijual. Udah kayak taring macan sama babi ya nih ya. Bisa dibuat kalung, kalau enggak ya gantungan kunci. Lalu kita berpindah pada seorang bos mafia wanita yang cantik tapi vampir yang bernama Audrey, di mana dia sedang menyiksa seorang pria yang juga vampir bernama Sasha dengan memborgolnya di salah satu lubang yang mana akan dijadikan pondasi bangunan. Entah apa kesalahan pria ini hingga ia harus disemen hidup-hidup. Kembali pada Bud, di mana dia menjemput anaknya yang bernama Paige ke sekolahnya, yang mana dia sudah telat menjemputnya, sehingga ketika dia mengantarnya pulang ke rumah mantan istrinya yang bernama Jocelyn, membuat mantannya itu marah dan berkata bahwa mereka akan pindah dari kota itu dan menjual rumahnya karena dia tidak memiliki uang untuk membayar uang SPP sekolah anaknya yang harus dibayarkan segera. Belum lagi untuk masang kawat gigi anaknya yang sangat mahal. Buset, di pasar dekat rumah Mimin ada tuh harga 50 ribuan. Bisa banyak warna lagi. It's racist. What's wrong with her teeth? Her teeth are jacked up. She always says, look, I know we done been through a whole lot. Yeah. Just please, don't take me. Just give me till Monday. 10 grand. Tuition, teeth, everything. Tentu saja mendengar hal itu, Bud merasa kesal dan tidak setuju dengan keputusan mantan istrinya. Namun Bud memohon agar mantan istrinya tersebut memberinya waktu hingga Senin depan agar dia bisa mencari uang untuk anak intan payungnya tersebut. Sang jandanya itu pun setuju. Masih dengan Bud, dia pergi ke sebuah toko, di mana toko itu adalah sebuah tempat di mana orang memperjualbelikan taring vampir. Bud segera menemui si empunya toko yang bernama Troy. Ketika Bud ingin menjual taring vampir yang baru saja dia dapatkan, Troy tidak memberikan harga yang Bud harapkan. Sementara dia sangat membutuhkan uang untuk anaknya, yang pada akhirnya dia tidak jadi menjual taring tersebut. Dia menjual pistol dan sepatu Air Jordan-nya. Meski semua itu belum juga cukup untuk memenuhi kebutuhan anak sematawayangnya. This nigga has 1,500. And 12. I think we have something else. Are those Jordans? Tuh, kalau bapak sudah sayang anaknya begitu tuh. Bud yang masih bingung harus mencari uang kemana lagi agar anaknya tetap bisa tinggal di kota yang sama dengannya. Seketika dia menghubungi temannya yang bernama Big J untuk dimintai bantuan. Keesokan harinya Bud dan Big J bertemu dan Bud menjelaskan keadaannya yang sangat membutuhkan uang untuk anaknya, dan Big J bersedia membantu
membantu Bud untuk bisa bekerja kembali di Serikat Pemburu Vampir, yang mana sebenarnya Bud pernah bekerja sebelumnya di sana. Namun dia dikeluarkan karena membuat kesalahan. Lalu mereka pun masuk ke dalam sebuah tempat laundry, yang mana itu hanya kamuflase saja. Di balik itu semua, gedung itu merupakan kantor pusat Serikat Pemburu Vampir. Lalu mereka pun menemui sang bos serikat yang bernama Ralph Seeger, yang mana ketika Bud menemui sang bos, dia mengungkit masa lalu Bud yang bernama asli Bud Jablonski yang banyak melakukan pelanggaran saat dia bekerja di serikat tersebut. Big J sebagai teman Bud meyakinkan bosnya bahwa Bud sudah berubah dan agar kembali menerima Bud sebagai anggota, yang akhirnya disetujui oleh Ralph dengan beberapa syarat. Dia diuji coba dalam waktu 1 minggu dan mengambil shift siang, dan akan ada seorang partner yang akan mengawasinya saat dia bekerja di lapangan. Juga membayar uang masuk serikat. Tempat kerja tapi macam masuk kuliahan, ada uang masuknya juga. Meski itu berat bagi Bud, namun akhirnya dia menyetujuinya. Once you pay your initial dues, we'll get you started on it. Want the night shift? Not on my line. Thank you. Right. Setelah beres dengan bosnya, dia menuju kasir untuk menjual taring yang gagal dijualnya beberapa waktu lalu, yang mana sang kasir ini yang bernama Seth akan menjadi partnernya saat bekerja di lapangan. Kembali pada bos vampir Audrey, di mana dia sedang berada di sebuah rumah, yang mana rumah tersebut merupakan TKP pertama pada awal film. Sungguh terkejut dan sedih si Audrey melihat apa yang terjadi di rumah tersebut. Dia mendapati sang nenek wewe gombel sudah mati terpenggal, dan Mimin juga belum tahu apa hubungan Audrey dan si nenek ini, entah itu ibu atau cem-cemannya si vampir. Yang jelas Audrey sangat marah dengan kejadian tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Find him. Dan pada keesokan harinya, Audrey pun mengunjungi Troy, sang penadah taring babi. Maksudnya taring vampir. Dan tanpa babi bu, Audrey pun langsung masuk ke ruangan Troy dan langsung menusuk tangannya dengan pisau hingga menembus meja kerjanya, sehingga Troy pun tak berkutik. Audrey pun menggali informasi dari Troy, siapa yang membunuh si nenek vampir, dan pada akhirnya Troy pun mati di tangan Audrey. All right. So what the hell do you want? One, you bend the knee and join me in service, and You're so full of shit, lady. door number 2 it is. Scene berpindah pada Bud dan Seth, di mana mereka bersiap untuk melakukan aksinya yang pertama, yang mana sebenarnya Seth, si pria culun ini sangat tidak ingin menjadi petugas lapangan. Namun karena si bos menjanjikan padanya kenaikan pangkat dan pekerjaannya hanya melaporkan kesalahan-kesalahan Bud agar Bud bisa cepat dipecat, maka Seth pun menerima tugas tersebut. Sepertinya bosnya ini memang benar-benar membenci Bud. Lalu Bud dan Seth pun menuju suatu tempat di mana mereka sedang mengintai salah satu tempat yang dicurigai sebagai tempat salah satu jenis vampir, yaitu juvenil, yang selalu memakan kucing. Dan benar saja, ketika mereka sampai di tempat yang mereka curigai tersebut, Bud lalu masuk ke dalam gedung bowling yang terbengkalai. Sementara Seth yang culun dipaksa oleh Bud untuk tetap di dalam mobilnya. Ketika Bud menemukan komplotan vampir sedang menyantap kucing sebagai makan siang mereka, dan sementara Seth yang berada di dalam mobil mendapat telepon dari bosnya dan menanyakan kegiatan mereka. Mendapati bahwa Seth hanya diam di dalam mobil saat Bud sedang beraksi, sang bos marah kepada Seth dan memerintahkannya untuk mengikuti Bud. Ketika Seth masuk ke dalam gedung, dia datang pada waktu yang tepat, di mana Bud sedang kewalahan menghadapi vampir-vampir tersebut. Mengetahui Seth datang, Bud lalu meminta Seth untuk memberikan senjatanya yang terlempar, dan seketika Now duck! I said duck! setelah mereka selesai membasmi vampir tersebut, Seth muntah-muntah saking ketakutannya karena ini merupakan pengalaman pertamanya sebagai pemburu vampir, hingga ia pun ngompol di celananya. Akhirnya Bud mengantar Seth pulang ke rumahnya, dan ketika sampai, Bud memberikan semacam ramuan khusus buatannya pada Seth untuk menghilangkan bau vampir yang mereka bunuh agar vampir lain tidak dapat melacak mereka, namun dengan pesan yang sangat spesifik. Don't get into your butthole. What happens in the butthole? Can't kill you.
Dan ketika malam tiba, Bud yang memang bekerja pada shift siang pulang ke kontrakannya, di mana dia bertemu dengan seorang penghuni yang baru saja pindah ke kontrakan tersebut, tepat di sebelah kontrakan Bud. Wanita ini bernama Heather yang mengaku bekerja sebagai seorang perawat, dan Bud membantu membawakan laundry Heather sampai ke dalam kontrakannya dan berbasa-basi dengannya. Keesokan harinya, Seth yang tampak murung menunggu jemputan dari Bud, dan ketika Bud tiba menjemput Seth, benar saja apa yang dipesankan Bud sebelumnya pada ramuan khususnya itu terjadi pada Seth. Got a little bit of that yellow stuff in my butthole. So much worse. Mimin nggak tahu pasti sih apa yang terjadi pada boolnya Seth karena belum sempat meriksa. Mungkin boolnya jadi melewer-lewer gitu. Males bayangkannya. Namun ketika Seth mencari sesuatu di tasnya, Bud segera mengetahui apa yang dicari Seth, yaitu buku catatannya yang berisi pelanggaran yang dilakukan oleh Bud untuk dilaporkan pada bosnya. Bud kesal dengan hal itu. It's a standard Board of Union procedure. I have to document everything that happens. That's personal. Violation code. Namun dia meminta pada Seth untuk memberinya beberapa hari agar tidak dilaporkan pada bos yang sangat galak tersebut karena dia memiliki alasannya tersendiri. Lalu mereka pun pergi ke tempat Troy dengan maksud menjual beberapa taring yang mereka dapatkan di hari kemarin. Namun alangkah terkejutnya Bud mendapati bahwa Troy sudah mati dan mendapati tanda namanya yang dibentuk dari gigi Troy yang sudah dicabut. Si kutu buku Seth melihat hal itu, segera ingin melaporkan kejadian tersebut pada kantornya. Namun belum sempat Seth menelpon, Bud melarang Seth untuk melapor, dan akhirnya Bud mengatakan alasan sebenarnya pada Seth mengapa ia banyak melanggar aturan saat bertugas. Them to show up. Code 233 says any hunter with guns. That means if you call Seeger, I'm gonna lose my family. So what you're saying is you kind of need me. No, I ain't say I need you. Tak lain dan tak bukan karena keluarganya yang membutuhkan uang. Pada akhirnya Seth mengerti dan ikut merasa prihatin dengan keadaan Bud. Malam pun tiba dan Bud pun kembali ke kontrakannya. Ketika dia melewati kontrakan Heather, dia melihat Heather sedang adu argumen dengan seorang pria, namun Bud hanya berlalu. Keesokan harinya Bud dan Seth kembali mencari vampir, dan kali ini mereka mengintai salah satu rumah di daerah real estate yang dibangun oleh Audrey, yang mana merupakan bos para vampir. Namun tiba-tiba saja ada pemburu lain yang juga mengincar rumah tersebut, yaitu Nazarian bersaudara. Meski Bud awalnya keberatan dengan keberadaan Nazarian, namun akhirnya mereka sepakat untuk berbagi hasil tangkapan vampir mereka. Works right now. Exactly placed together. Split the money down the middle. And one, ain't nobody taking shit from me. And two, yeah, it's a good idea. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata itu adalah sarang vampir dan mereka sangat banyak. Namun itu bukan masalah bagi mereka. Namun setelah mereka membasmi para vampir tersebut, Seth yang memang kutu buku dan tahu segala seluk-beluk vampir merasa aneh dengan keberadaan vampir yang berbeda jenis dalam satu rumah. Namun Bud dan Nazarian tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Bud yang ternyata memiliki janji dengan anaknya untuk mengantarkannya ke pesta ulang tahun salah satu teman anaknya segera pergi. Lalu ketika Bud sedang menunggu anaknya menghadiri pesta ulang tahun, ia mendapat telepon dari Audrey yang ternyata sudah mengetahui keberadaannya dan mengirimkan anak buahnya untuk menangkap Bud. Dan ketika Bud melihat salah satu anak buah Audrey yang mana ia pernah melihatnya di kontrakan Heather, ia langsung membawa anaknya pergi dan adegan kejar-kejaran di jalan raya pun terjadi. So, okay. Yeah, right here. Now listen. Pada akhirnya, Bud dan anaknya sampai di rumah mantan istrinya. Namun, ketika mereka masuk ke dalam rumah, ternyata Audrey dan beberapa anak buahnya sudah menunggu dan menyandra mantan dan anaknya tersebut. Dan Seth juga berada di sana, namun sudah tidak sadarkan diri. Dalam keadaan yang membingungkan itu, Bud mencoba menjelaskan pada jandanya tersebut yang sebenarnya dia masih sangat cinta apa yang membuat mereka terjebak pada keadaan ini. Selama ini mereka berpisah karena Bud tidak jujur pada Jocelyn tentang pekerjaannya. Pada akhirnya, Bud berterus terang pada Jocelyn bahwa dia adalah pemburu vampir. I'm not exactly a bull cleaner.
Vampires. Yang mana pada awalnya Jocelyn merasa itu tidak mungkin. Namun ketika dia melihat taring pada Audrey, ia menjadi percaya. Audrey akhirnya membawa anak dan mantan Bud pergi dan meninggalkan Bud dengan Seth terbaring tak sadarkan diri. Audrey berharap Bud akan mati dimakan oleh Seth yang ternyata Audrey sudah merubahnya menjadi vampir. Dan benar saja, ketika Seth dan Bud terbangun dari pingsannya dan Seth sudah menjadi vampir yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yang pada akhirnya menyerang Bud. No! Oh, I can smell everything! You breathe! Namun, Bud yang sudah berpengalaman dalam menghadapi vampir tentu saja dengan mudah mengalahkan Seth dengan memenggal kepalanya. Namun hal aneh terjadi karena Seth tidak mati meski kepalanya terpenggal. Seth mencoba menyatukan kepalanya kembali. Setelah Seth bisa mengendalikan dirinya, mereka pergi ke kontrakannya Heather karena Bud tahu sebelumnya anak buah Audrey yang mengejar Bud pernah ada di kontrakan Heather tersebut. Lalu, Bud pun langsung masuk ke kontrakan Heather dengan menodongkan senjata pada Heather. Namun ketika Heather ingin menjelaskan kepada Bud, dia malah menyerang Heather karena masih kesal anak dan jandanya dibawa oleh Audrey. Untungnya Heather gak cupu-cupu amat macam si Seth. Dia bisa mengimbangi Bud yang pada akhirnya ketika Heather dalam keadaan tersudut, dia menjelaskan duduk perkaranya pada Bud bahwa dia juga dirubah oleh Audrey menjadi vampir dan dia dipaksa untuk memata-matai Bud karena Bud telah membunuh anak Audrey yang mana itu adalah vampir tua yang ada di awal film. Ketika Seth masuk ke dalam kontrakan tersebut dengan keadaan sempoyongan dan seketika tumbang dengan kepalanya kembali terpisah, mereka membantu Seth dengan memberinya minum darah yang diberikan Heather dan seketika kepala Seth tersambung kembali. Lalu Heather pun bersedia membantu Bud untuk mendapatkan keluarganya kembali. Lalu mereka pun tidak menyia-nyiakan waktu. Malam itu juga mereka pergi ke sarangnya Audrey yang mana dijaga oleh ratusan vampir dan ketika mereka masuk gedung tersebut, mereka segera disambut meriah oleh para vampir-vampir yang penuh nafsu membunuh. Sementara itu, Audrey tengah membawa Paige dan Jocelyn ke ruangan bawah tanah di mana di sana merupakan tempat keramat para vampir. Audrey berencana mengubah Paige menjadi vampir untuk menggantikan anaknya yang telah terbunuh. Kembali pada Bud dan dua teman vampirnya, mereka sudah kewalahan menghadapi anak buah Audrey yang sepertinya tidak ada habisnya. Namun, seketika Big J datang pada waktu yang tepat karena Seth sempat mengirim pesan padanya dan Big J menghajar para vampir dengan senapan mesin otomatisnya. Lalu mereka berpencar. Heather menunjukkan jalan kepada Bud di mana Audrey membawa keluarganya. Sementara Heather dan Seth pergi ke arah lain untuk menghabisi vampir yang tersisa. Lalu Bud dan Big J sampai di ruangan di mana para vampir ternyata membuat formula semacam sunblock agar mereka bisa keluar pada siang hari dan tidak terbakar matahari. Tanpa basa-basi, Big J pun menghajar mereka seketika dengan senapan kesayangannya itu. Lalu mereka pun mendapati pintu rahasia di mana pintu itu membawa mereka ke ruangan bawah tanah seperti labirin yang dipenuhi oleh vampir. This ain't creepy at all. Tell me that. Karena vampir-vampir tersebut begitu banyak, hingga Big J pun digigit oleh salah satu vampir. Karena hal itu, dia mengorbankan dirinya agar Bud bisa sampai ke tempat Audrey dengan bom bunuh diri yang sudah dipersiapkannya. That's how we do, baby. You crazy motherfucker. Go. You better stay alive. Go! West Side for life! Namun seketika itu pun anak buah Audrey yang paling kuat bernama Klaus menghentikan langkahnya. Namun sekali lagi Bud dibantu oleh teman vampirnya Heather dan Seth yang sudah sampai di tempat itu dengan tidak sengaja. Dan mereka membiarkan Bud untuk melanjutkan tujuannya. Sesampainya di tempat di mana Audrey sedang menyiksa jandanya, Bud segera menyerang Audrey. Audrey bukanlah seperti vampir kebanyakan. Dia adalah bos vampir yang tangguh. Bud kewalahan melawannya.
Sementara Seth dan Heather pun tampak kewalahan melawan Klaus meski 2 lawan 1. Pada akhirnya Klaus pun mati karena mereka menarik tangan Klaus hingga putus. Di sisi lain, Bud yang sudah terpental-pental dihajar Audrey, tak disangka tak diyana, berhasil mengalahkan Audrey dengan jebakan kawat yang sering digunakannya untuk memburu vampir. Yang akhirnya Audrey mati dengan kepalanya terpenggal. Bud pun berhasil menyelamatkan keluarganya, yang mana sepertinya jandanya bakal kembali lagi. Dan film pun berakhir dengan membagongkan. Apa yang dapat kita ambil dari film kali ini? Keluarga adalah segalanya. Harta yang paling berharga adalah kelurahan. Keluarga maksudnya guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai kita berjumpa litan dan arrivederci. That's what I love about LA. All the